Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Di awal tahun baru Hijriah ini 1442 Hijriah, saya ucapkan kullu aam wa antum bikhair. Semoga di tahun baru Hijriah ini iman kita, takwa kita makin lebih meningkat lagi dan akhlak kita makin lebih baik lagi. Karena itu di kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan tentang sedikit sejarah daripada penanggalan kalender Hijriah dan apa itu makna daripada hijrah, khususnya di penanggalan kalender Hijriah ini. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau termasuk huwa awwalu man kataba tarikh. Beliau termasuk orang yang pertama kali menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Di zaman beliau, tepatnya di tahun ketiga, ada sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau seorang gubernur di Basrah. Beliau mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikatakan di dalam suratnya, innahu ya'tina min amril mu'minin kutubun fala nadri ala ayyi na'mal fala nadri ahawa alladhi nahnu fihi ammun madi. Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Surat itu Sya'ban tahun ini atau tahun yang kemarin. Nah, berdasarkan surat tersebut, Khalifah Umar bin Khattab merasa risau dan resah, dan beliau sadar bahwa selama ini Islam belum punya penanggalan kalender sendiri, masih mengikuti penanggalan kalender yang lainnya. Nah, karena itu dia teringat akan hadis Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, saat itu Khalifah Umar bin Khattab seorang pemimpin yang luar biasa. Bukan hanya keberaniannya, tapi penuh dengan bijaksana. Dia kumpulkan para tokoh-tokoh Islam, para sahabat-sahabat Nabi yang masih ada, dan kepada para ulama dan para fuqaha, beliau kumpulkan semuanya, termasuk kepala-kepala suku. Beliau bercerita tentang hal tersebut. Beliau mengatakan kita umat Islam harus punya penanggalan kalender sendiri. Karena itu, mari yang punya usulan, yang punya saran, dari kapan kita harus mulai penanggalan kalender Islam kita ini. Saat itu banyak para sahabat yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan dimulai ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal, atau pas wafatnya beliau, atau pas beliau menerima wahyu, atau ketika peperangan pertama dalam Islam. Tapi saat itu ada usulan yang datang dari sahabat Nabi yang kemudian akan menjadi khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, yaitu al-hijrah. Alasan beliau adalah yufarriqu bainal haq wal batil. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrahnya Nabi sebagai momentum penanggalan awal kalender Islam, saat itu semua yang hadir di situ termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab setuju, fattafaqu ala zalik. Ya, mereka setuju karena menjadikan 1 Muharram, penanggalan 1 Muharram, yaitu pada diambil momentum dari hijrahnya Nabi yang bertepatan pada tanggal 16 Juli 662 Masehi, atau tepatnya di tahun ketiga Khalifah Umar bin Khattab menjabat, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-16 Hijriah. Nah, saat itu usulan Ali bin Abi Thalib yaitu yufarriqu bainal haq wal batil, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil di dalam hijrahnya Nabi Muhammad. Karena itu telah menjadi momentum tanggal daripada penetapan kalender Hijriah. Nah, saat itu semua yang hadir setuju, dan akhirnya seperti yang sampai saat ini kita sudah rasakan 1442 Hijriah, tahun baru Islam, dan penanggalan ini berlaku sampai saat ini. Nah, kemudian apa itu makna ta'riful hijrah, makna daripada hijrah? Ya, di dalam kitab Al-Mufradat Gharaibul Quran dikatakan makna daripada hijrah itu juga al-khuruj min daril kufri ila daril iman. Ya, keluar dari pintu kekafiran, kekufuran, menuju kepada pintu keimanan. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan momentum hijrah ini kita menjadi orang-orang yang kuat imannya, kuat takwanya, baik akhlaknya. Dari dulu yang suka kita berbuat maksiat jauh dari Allah, jadikan momentum hijriah ini untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
Sebagaimana juga kisah Nabi terdahulu, bagaimana hijrahnya Nabi Ibrahim, ad-da'watu ila tauhid, bagaimana dia mengajarkan untuk berpindah tersebut. Hijrah maknanya juga bisa berpindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dakwatut tauhid, mengajarkan kita untuk lebih kuat tauhid kita, akidah kita. Kemudian di dalam momentum hijrah ini juga hal yang luar biasa yang menjadi momentum bagi kita, yaitu tentang keikhlasan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita keikhlasan. Karena itu momentum dari hijrah ini juga adalah ulubulnya, intisarinya adalah al-ikhlas. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad di dalam sejarahnya bersama para umat Islam kota Mekah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu sungguh luar biasa peristiwanya, ya. Ketika mau berangkat, Nabi berpesan di dalam hadisnya yang sangat terkenal kepada para sahabat umat Islam yang di Mekah saat itu. Beliau berpesan agar ini menjadikan kita untuk pindah ini, tinggalkan kampung halaman kita di Mekah, rumah kita, harta kita ditinggalkan, dia berpindah ke tempat yang dia jauh, jaraknya sungguh jauh antara Mekah dan Madinah. Karena itu Nabi berpesan agar lebih dijaga keikhlasan dalam berjuang di jalan agama Allah. Karena itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang hijrah ini, yaitu inna ma'a amalu bin niyat wa inna malikulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala perbuatan kita ya harus dengan niat ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya tidak ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka atau dunia yang akan dikejarnya, ini akan mendatangkan musibah. Tapi kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dan ini akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Jadi luar biasa. Nabi sudah mengingatkan saat itu sahabat, karena banyak juga umat Islam yang berpindah saat itu yang punya niat-niat tertentu. Mungkin yang niatnya mau pindah ke kota Madinah, ingin berdagang, atau ingin menikahi wanita-wanita di Madinah, karena terkenal saat itu wanita di Madinah cantik-cantik, ya. Dan atau ada punya niat-niat yang lainnya untuk kekuasaan yang lain. Nabi mengingatkan, hijrah kita dari Mekah ke Madinah harus benar-benar ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita ikhlas, akan diterima semua amal ibadah kita. Tapi kalau kita tidak ikhlas, punya niat untuk dunia, yusibuha, kata Nabi, maka akan mendatangkan musibah. Hal ini juga sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Segala sesuatu perbuatan kita harus dengan niat ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Baik kita belajar, bekerja, berdagang, mengurus negara dan yang lainnya, harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Apalagi para pejabat ketika disumpah di atas Al-Quran, dia harus ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau niatnya untuk partai, golongan, untuk harta dia, untuk kekuasaan, maka akan mendatangkan musibah luar biasa. Hadis ini sesuai dengan zaman sekarang. Kenapa? Bangsa ini carut-marut. Dari mulai bawah sampai atas rusak. Banyak musibah merajalela melanda kita, baik bencana alam maupun musibah yang lainnya. Koruptor, korupsi merajalela, kehancuran negeri ini. Dirampok harta kita oleh asing dan asing. Semua karena banyak yang tidak ikhlas dalam mengurus negeri ini. Tidak ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Padahal disumpah dengan Al-Quran, tapi dia hianati Al-Quran tersebut. Akhirnya karena sumpahnya dia hianati, akhirnya yang merasakan dampaknya kita semua karena tidak ikhlas dalam mengurus bangsa ini. Mudah-mudahan momentum hijrah ini menjadikan momentum bagi diri kita, bagi semua, termasuk bagi para pejabat kita, supaya lebih ikhlas lagi dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau kita ikhlas berjuang untuk agama dan negara dengan ikhlas, Allah akan mendatangkan berkah buat kita semua. Mudah-mudahan momentum hijrah ini jadi momentum yang baik buat kita, agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai ibadah dengan baik dan benar. Dan bagi para pejabat, bukan hanya itu, tapi mengurus bangsa dengan ikhlas untuk kemajuan bangsa ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, ya, seperti cita-cita para the founding father kita memerdekakan bangsa ini dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada kemakmuran ke depannya. Inilah yang dapat Al-Faqir sampaikan tentang hijrah menjadikan momentum kita, al-khuruj min daril kufri ila daril iman, keluar dari pintu kekafiran, kekufuran menuju kepada pintu keimanan. Yufarriqu bainal haq wal batil, sebagaimana kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib, kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Insyaallah
kita akan bisa hidup lebih baik lagi. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jadikan momentum tahun baru Hijriah ini untuk kita hidup lebih baik. Yang tadinya malas beribadah, jadi rajin beribadah. Yang tadinya malas sholat, jadi rajin sholat. Yang tadinya jarang ke masjid, jadi rajin ke masjid untuk sholat yang 5 waktu. Dan yang tadinya malas membaca Al-Quran, jadi rajin membaca Al-Quran. Insya Allah tahun ini menjadikan momentum tahun kita yang lebih baik, dan mudah-mudahan pandemi corona ini segera hilang agar kita dapat hidup lebih baik lagi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.